Shalom, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa dimanapun kita berada. Hari ini kita akan belajar tentang hal menghakimi. Lukas 6 ayat 37, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ada beberapa ciri-ciri orang yang suka menghakimi. Lukas 6 ayat 41 sampai 42. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ini adalah salah satu ciri orang yang suka menghakimi. Cepat sekali melihat kesalahan orang lain, gampang sekali melihat selumbar di mata saudaranya, tetapi balok di matanya sendiri tidak dapat dia lihat. Kesalahan diri sendiri tidak dapat dia sadari. Salah satu ciri orang yang suka menghakimi adalah selalu merasa diri benar dan orang lain salah. Yang kedua, Galatia 6 ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ciri-ciri yang kedua, orang yang suka menghakimi adalah suka memperhatikan pekerjaan orang lain dan suka ikut campur dengan urusan orang lain. Suka memperhatikan pekerjaan orang lain. Memperhatikan pekerjaan orang lain bukan mau belajar, tetapi mencari celah untuk berkomentar buruk. Suka ikut campur dengan urusan orang lain. Suka ikut campur bukan untuk membantu menyelesaikan, tetapi memperburuk keadaan. Lukas 6 ayat 30b. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ciri yang ketiga orang yang suka menghakimi adalah orang yang memiliki pemikiran yang sempit. Seseorang yang pemikirannya sempit akan menilai orang lain dengan cara pandangnya sendiri, akan menilai orang lain benar atau salah dengan nilai-nilai yang dibangunnya sendiri, dan akhirnya akan cenderung menghakimi orang lain dengan cara pandangnya sendiri, dengan nilai-nilainya sendiri. Oleh karena itu, mari selidiki hati kita, mari selidiki diri kita sendiri. Jangan sampai kita memiliki ciri-ciri orang yang suka menghakimi. Mengapa kita diajarkan jangan menghakimi? Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Setiap ucapan kita harus kita pertanggungjawabkan. Maka kita akan dibenarkan menurut ucapan kita, tetapi kita juga akan dihukum menurut ucapan kita. Oleh karena itu, jangan menghakimi. Roma 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Mengapa kita diajarkan jangan menghakimi?
Karena apa yang dilakukan oleh orang yang kita hakimi bisa saja kita lakukan di kemudian hari. Ini sama saja dengan kita menjilat ludah sendiri yang telah kita buang. Mungkin saat ini kita tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang kita hakimi, tetapi bisa saja minggu depan, bulan depan, tahun depan kita melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang telah kita hakimi. Oleh karena itu, janganlah kita menghakimi orang lain. Karena Roma 2 ayat 1 berkata, engkau menghakimi dirimu sendiri ketika kita menghakimi orang lain. 2 Korintus 5 ayat yang 10. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Apa yang kita lakukan, itu yang kita terima. Genaplah Lukas 6 ayat 38b. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita menghakimi orang lain dengan ukuran kita sendiri, dengan cara pandang dan nilai-nilai kita sendiri, maka kita akan menerima sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita akan dihakimi dengan cara pandang dan nilai-nilai yang kita buat sendiri. Takaran yang kita pakai untuk mengukur orang, takaran itu juga yang akan dipakai untuk menghukum kita. Penghakiman adalah haknya Allah. Jangan ambil haknya Allah, karena Allah akan murka bagi orang-orang yang mengambil haknya Allah. Karena itu jangan menghakimi, karena jika engkau menghakimi, maka engkau pun akan menghakimi dirimu sendiri. Mari membaca firman, mari belajar firman, mari menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.